bisa di-share di media sosial gitu Ustaz. Menginjak ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustaz Kiai Al-Hajj Effendi Anwar Al-Syalafid. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ustaz sekalian izin share screen ya. Baik. Mohon Anis. Dan juga alhamdulillah. Suara dan tampilan jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas. Alhamdulillah wa syukrulillah, para ustadz sekalian, ikhwan akhwat, saudara-saudari, sahabat-sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kedekatan kita bersama kita ini menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diamanahkan untuk kita angkat pada malam hari ini adalah terkait dengan strategi perbaikan bacaan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa bahasan yang bisa kita angkat. Yang pertama adalah tentang landasan. Mengapa ini menjadi sangat penting dan perlu mendapat perhatian dari kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ini salah satu ayat yang menyemangati kita semua bahwa Allah berfirman yang artinya orang-orang yang telah kami berikan Al-Qur'an yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu beriman kepadanya. Bagi orang yang tidak melakukannya, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang yang kufur terhadap Al-Qur'an, maka dia orang-orang yang rugi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan tentang makna ayat ini. Beliau mengatakan yaqra'unahu kama unzil. Yang pertama menjadi syarat yatlunahu haqqa tilawati, atau maksudnya adalah membacanya yaqra'unahu kama unzil, sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang wayattabi'unahu, mengikuti bentuknya, mengamalkan isinya, dan seterusnya. Artinya, maksud dari ayat ini adalah kita berinteraksi dengan Al-Quran secara lengkap. Mulai dari membacanya, melafadzkannya dengan lisan kita, mengikuti aturan dan kaidah yang sudah ditetapkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentu memahaminya, dan puncaknya adalah mengamalkan isinya. Dan banyak ayat-ayat lain yang senada. Tadi surah Al-Muzammil, Iqra'ul warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, dan seterusnya. Kita juga perlu menguatkan semangat dan perhatian kita karena berlandaskan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam hadis sahih, ya, ditanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an qiraatin Nabi, tentang bagaimana bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran. Beliau terangkan panjang lebar. Kemudian kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Fa'idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harf."
beliau menjelaskan, mencontohkan bacaan Al-Quran yang jelas, huruf per hurufnya, di huruf-hurufnya jelas, ya, makhrajnya, shad, sin jelas, ain, hamzah jelas. Juga ketika huruf yang lain, ya, nun bertemu kaf, minkum misalnya, dibaca dengan jelas, an'amta wala antum. Beliau terangkan Rasulullah kalau membaca Al-Quran itu dan semua hukum yang terkait dengan huruf diterapkan dengan baik. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan satu lagi beliau juga berpesan secara lisan, khudul Qur'an min arba'ah. Pelajarilah Al-Quran dari 4 orang, kata Rasulullah. Dan tentu para sahabat itu banyak yang sudah ahli ya dalam bidang membaca Al-Quran. Tapi untuk mempelajari yang ditunjuk, direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi guru Al-Quran, diantaranya disebutkan 4 sahabat: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abi Hudzaifah, dan Mu'ad bin Jabal. Ada riwayat-riwayat lain ya, tentang nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah untuk menjadi rujukan dalam membaca Al-Quran. Ini juga menegaskan betapa pentingnya ya, kita mempelajari Al-Quran dibimbing oleh seorang guru. Ya. Dan ulama termasuk Imam Nawawi menjelaskan mengapa Rasulullah membatasi atau menyebutkan 4 orang tersebut. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, karena salah satunya adalah 4 orang itu abbatu li hurufihi, lebih menguasai pengucapan huruf-hurufnya, atau artinya adalah lebih menguasai tajwidnya. Ini menjadi landasan kita semua, saudara-saudari sekalian, untuk kita terus menyemangati diri dalam mempelajari tajwid Al-Quran Al-Karim. Kemudian tentang yang kedua, kalau tadi nasnya, landasannya cukup jelas, dasarnya. Yang kedua ini tentang pentingnya perbaikan bacaan. Para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Jazari juga sangat menegaskan hal ini, dan dalam banyak kitab yang lain disebutkan bahwa tujuan memperbaiki bacaan dan pentingnya urgensinya adalah untuk menjaga saunul lisan minal lahni, menjaga lisan supaya tidak salah ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi kemudian para ulama juga menjelaskan bahayanya kalau orang membaca Al-Quran kemudian terjadi kekeliruan. Karena apa? Kalau orang itu salah dalam membaca Al-Quran, bisa jadi kemudian itu akan merubah nas atau teks Al-Qur'annya, atau bisa merubah makna ayat yang dibaca. Contoh seperti yang kita tampilkan di sini sederhana, surah Ad-Duha misalnya, ketika kita membaca wa ammas-sa'ila fala tanhar, ya. Ketika kita membaca fala tanhar, ini maknanya adapun pengemis jangan dibentak. An-nahru pakai hak itu membentak. Dalam surah Al-Kautsar kita membaca fasalli li rabbika wanhar, memakai huruf ha. Maknanya salatlah karena Allah dan berkorbanlah. Jadi nahara, nun, ha, ro itu artinya menyembelih atau berkorban. Kalau nahara itu artinya membentak. Alhamdulillah kita sudah terlatih membaca surat ini tidak salah. Tapi mungkin sebagian orang, bukan kita tentunya, ya, karena tidak latihan bisa keliru. Misalnya di sini fala tanhar, jangan dibentak,
kita keliru membaca fala tanhar misalnya. Kita perhatikan saudara-saudari sekalian, satu huruf H ketika dibaca menjadi H itu tentu yang pertama teksnya, nas Al-Qur'annya berubah. Huruf H menjadi huruf H. Kemudian sisi lain maknanya juga berubah. Yang tadinya jangan dibentak menjadi jangan disembelih. Jadi serius ini. Qur'annya bisa berubah, maknanya juga berubah kalau satu huruf saja keliru dibacanya. Begitu pula kalau kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tentu kita tidak salah. Taknya berharokat fathah. Tetapi mungkin orang yang membaca di surat lain, surah Al-Fatihah ini jelas fathahnya. Dan kita biasa membaca dan mendengar. Ada di surat lain, an'amta pula, mungkin keliru. Seandainya dibaca dhammah misalnya, an'amtu. Padahal ini adalah kata ganti. Kata ganti atau dhamir, kalau dibaca an'amta itu artinya jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Kau itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberi nikmat adalah Allah. Kalau berubah menjadi an'amtu, ya, maka tu itu berarti orang yang berbicara, ya, yaitu saya. Saya beri nikmat. Jadi sangat fatal, ya, maknanya berubah. Kita perhatikan saudara-saudari sekalian, salah huruf satu saja atau salah harokat satu saja itu bisa berdampak sangat serius. Maka dari itu Imam Ibnu Jazari mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athim. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid atau mempelajari bacaan yang benar itu adalah wajib yang harus. Siapa tidak membenarkan bacaan Al-Qur'annya berdosa. Masya Allah, ini tegas banget disampaikan ya. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu dengan tajwid. Ya. Jadi bukan hanya Al-Qur'annya, hukumnya yang diturunkan, tapi cara membacanya pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita baca wala antum, cara membaca itu diturunkan oleh Allah, bukan hanya karya para ulama. Kemudian sebentar. Yang ketiga adalah tema kita, strategi. Masih kelihatan dan kedengaran Ustaz sekalian? Masih Ustaz. Jelas. Ya. Baik. Yang ketiga adalah masalah strategi. Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik. Ada beberapa tahapan di sini, mungkin nanti bisa ditambahkan. Yang pertama adalah niat yang tulus, atau sering disebut oleh para ulama itu ikhlas. Dan para ulama selalu menulis bab ini di bagian pertama. Niat yang ikhlas ini diantaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yaitu surah Al-Bayyinah, mukhlisina lahuddin, sekali ya. Orang-orang yang bermujahadah di jalanku, kata Allah, mencari ridhoku, berarti memang dalam semua kegiatan itu mencari ridho Allah, itu kan makna ketulusan kita. Lanahdiyannahum subulana, akan saya tunjukkan jalan-jalan menuju aku, kata Allah. Ya. Semua kegiatan kalau kita tunaikan karena Allah, itu Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Termasuk ketika kita mempelajari Al-Quran Al-Karim, strategi pertama kita harus tunaikan itu murni karena Allah.
Ya, bukan karena lain-lain ya, bukan karena teman ya, bukan karena tugas dari institusi atau lembaga yang memerintahkan kita tempat bekerja dan sebagainya, bukan. Ya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain dalam surah At-Talaq ayat 4 ya. Wa may yattaqillaha wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ini juga bagian dari kita tulus karena Allah, atau keikhlasan kita itu kita tunaikan karena kita takut kepada Allah. Termasuk dalam belajar membaca Al-Quran itu karena Allah. Kalau saya nggak memperbaiki tajwid, saya takut nanti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, keliru dalam membaca kalam Allah. Jadi benar-benar karena Allah, Allah pun menjanjikan fasilitas yaj'al lahu min amrihi yusra, akan Allah jadikan urusannya mudah. Ini memang berlaku umum sekali ya. Bahkan ayat ini dalam bab lain, tapi lafaz ayat ini, ketentuan ini berlaku untuk semua urusan, termasuk dalam belajar tajwid Al-Qur'an Al-Karim. Kita juga bisa perkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih bahwa kita perlu malu ya kalau bacaan Al-Quran kita tidak benar, ya. Bacaan Al-Quran kita terbata-bata ya, dan seterusnya. Dan malu itu kita tunjukkan kepada Allah. Ya, dan sebagaimana Rasulullah sebutkan, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Ya. Maksudnya malu kalau tidak menunaikan apa yang Allah kehendaki dari kita. Malu kalau tadi bacaan Al-Quran kita tidak baik. Kalau kita memakai pakaian keliru saja di hadapan orang itu kan malu. Kita ngomong keliru di hadapan seorang yang kita hormati juga malu. Bagaimana kita membaca Al-Quran tidak semestinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita benar-benar tanamkan ya. Malu saya dilihat oleh Allah kalau membaca Al-Quran tidak lancar, tidak benar. Ini yang pertama ya. Jadi ketulusan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, saudara-saudari sekalian, kita perlu mencanangkan target waktu. Jadi kan ini masalah strategi ya, yang bisa kita terapkan. Ya. Bagaimana mencanangkan target waktu itu? Misalnya, ya, berapa pekan saya akan membaca Al-Quran dengan benar? Berapa pekan lagi? Sekarang tanggal 14 Sya'ban, ya. Sudah masuk pertengahan, hampir ya, pertengahan Sya'ban. Ada waktu 2 pekan menjelang Ramadan misalnya. Ini perlu kita canangkan. Saya perlu menguatkan kemampuan tajwid Al-Quran ini selama 2 pekan. Ketika itu kita canangkan, insya Allah akan memberi kekuatan kepada kita untuk memiliki daya juang. Wah, hari demi hari kita hitung, ya. Dan seterusnya. Ya. Atau mungkin kita targetkan agak panjang sampai pertengahan Ramadan atau sampai akhir Ramadan. Saya harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Kalau kita merasa sudah baik bacaan Al-Quran kita, saya harus membantu saudara-saudari saya, adik saya, kakak saya, bahkan mungkin orang tua saya, teman saya, tetangga saya, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar pula. Nah, ini target waktu itu memberi kekuatan. Ya. Sama dengan target-target lainnya bagi yang bekerja, misalnya yang kuliah, yang sekolah, ketika ada target itu memberi kekuatan. Nah, kita perlu punya target pula, kapan kita akan bagus bacaan Al-Quran kita, atau membantu membaguskan bacaan saudara-saudari kita lainnya. Kemudian yang ketiga, yang juga penting untuk kita rencanakan sebagai strategi kita adalah memetakan peluang dan ancaman. Peluang untuk memperbaiki bacaan Al-Quran atau kendala bahkan ancamannya. Kalau peluang itu kan menjelang bulan Ramadan,
Masya Allah ya. Di bulan Ramadan ini semangat Qur'ani kaum muslimin tinggi semuanya. Nah, ini kita jadikan peluang. Di bulan Ramadan nanti saya harus membaca Quran sekian kali khatam dengan bacaan yang tartil. Nah, itu bisa menjadi peluang untuk menguatkan waktu yang kita canangkan tadi. Sekarang juga kita banyak peluang karena banyak media pembelajaran jarak jauh. Ya. Media online banyak sekali, ini juga peluang yang bisa kita ambil karena sangat menghemat waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain. Ini peluang luar biasa. Dan kita harus selalu menangkap dan memanfaatkan sebaik-baiknya peluang-peluang seperti ini. Ditambah lagi sekarang banyak masyayikh, banyak guru-guru Al-Quran ya, yang dari dekat rumah kita, yang kita kenal, satu daerah, satu alma mater, atau masyayikh yang datang dari jauh, ya, alumni-alumni Timur Tengah, bahkan banyak sekali orang-orang para masyayikh dari Timur Tengah yang ke Indonesia, itu memang di antara tugas atau misi utamanya mengajar Al-Quran, banyak sekali, lembaga-lembaga juga banyak. Ini semua adalah peluang yang harus kita ambil, ya. Dan kemudian memastikan kita tadi ya, kapan bulan Ramadan misalnya kita mampu membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ini sisi peluang. Tentu juga tetap kita memperhatikan sisi ancamannya. Ya. Di antara ancaman yang membuat kita tidak beranjak, ya, tahun demi tahun, Ramadan demi Ramadan, bacaan Al-Quran kita mungkin ya tidak meningkat gitu ya. Di antaranya adalah kita kurang memahami urgensi tajwid Al-Quran. Yang tadi kita bahas di awal, atau nomor 2 ya. Bahwa kalau kita salah membaca Quran itu ada dampak yang sangat serius. Qurannya bisa berubah, maknanya bisa berubah. Maka ini sebuah kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda. Nah, ini kalau kita nggak memahami hal itu, kita nyantai terus nih, bacaan Qurannya sering salah, tapi nggak menganggapnya masalah. Nah, ini ancaman yang menimpa banyak orang, mudah-mudahan kita menyadarinya sehingga merubah ya, pemahaman kita. Kemudian di antara yang sering terjadi, orang yang sudah mulai memahami pentingnya belajar Al-Quran, tapi mudah dikalahkan dengan kegiatan lain. Kadang-kadang orang sibuk itu banyak kegiatan memang. Ternyata yang nggak sibuk pun gara-gara ada kondangan, udah waktunya belajar Quran izin, ya. Atau mungkin hujan sedikit, atau batuk pilek sedikit, udah langsung izin misalnya, tidak ikut kajian, tidak ikut bimbingan Al-Quran. Nah, ini juga bisa menjadi kendala yang mengancam keberhasilan kita dalam menguatkan tajwid kita. Nah, kemudian juga ada kebiasaan, ya, kebiasaan banyak orang ya, dan ini kebanyakan orang bahkan ya, di dunia adalah boros waktu. Ya, apa boros waktu itu? Banyak waktu yang terbuang. Ya, waktu makan, kira-kira makan itu butuh berapa menit? Tapi mungkin 1/4 jam, kadang-kadang makan itu 1 jam sendiri. Bukan makannya, ya, tapi ngobrolnya, sambil makan sambil ngobrol, jadi nggak selesai itu makan. Contoh saja. Dan banyak di depan cermin berapa lama, ya, bercandanya berapa lama. Nah, ini semua sehari-hari itu seringkali ada waktu-waktu yang tercecer, ya, kemudian tidak menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan, sehingga bertahun-tahun mungkin bacaan Al-Quran tidak meningkat tadi. Kita bisa belajar dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang luar biasa peninggalannya, kitab-kitabnya, ilmunya, warisannya sampai sekarang seakan-akan beliau masih hidup. Ya. Di antara kuncinya adalah beliau itu sangat hemat waktu. Sangat hemat waktu. Beliau, mungkin kita tidak sanggup seperti beliau ya, tetapi bagaimana beliau sangat menghargai waktu. Ya, beliau itu kalau makan, milih makanan-makanan yang lembut-lembut. Dan makan yang mudah dikunyah. Gitu. Kenapa? Kalau makanannya keras-keras itu menghabiskan waktu. Ya. Beliau juga kalau tidur ya cukup di
Sambil duduk, sambil membaca buku, begitu ngantuk banget, beliau letakkan kepala beliau di meja. Udah begitu aja tidur beliau. Setelah bangun lagi, baca buku lagi, menulis kitab. Masya Allah. Maka umur beliau berkah, karya-karya beliau berkah, meskipun beliau sudah wafat lama, tapi seakan-akan amal soleh beliau tetap hadir. Kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin, dan banyak kitab-kitab lain dibaca oleh sebagian besar umat Islam di dunia ini. Ini kenapa? Karena hemat waktu. Kadang-kadang kita kan sibuk ya, banyak kegiatan, nggak sempat belajar Quran atau belajar tajwidnya. Ternyata mungkin banyak waktu-waktu yang terbuang. Nah, ini perlu hemat waktu. Kemudian di antara ancaman yang lain, dan ini juga banyak, adalah biasa tidak disiplin. Mestinya kita tuh biasa disiplin, ya, membiasakan disiplin, namun ya kebanyakan orang itu biasa tidak disiplin. Alhamdulillah malam ini kajian mulai jam 8 benar-benar tepat, menjadi awal yang baik ya dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran lainnya, ya, apalagi yang berbasis aplikasi itu kan nggak ada yang kontrol ya. Kita pun perlu melatih disiplin. Ya. Kalau disiplin tanpa dikontrol itu bisa, insya Allah kalau ada yang kontrol kita lebih disiplin lagi, dan banyak yang bisa kita hasilkan termasuk bacaan Al-Quran kita semua. Ini beberapa ancaman saja. Kemudian yang keempat yang juga perlu kita kuatkan adalah kita perlu bekerja sama. Sekuat-kuatnya keikhlasan, ketulusan kita disiplin, dan lain sebagainya. Namun kalau kita bekerja sendiri saja, tidak ada dukungan dari keluarga, dari teman atau komunitas, bahkan mungkin kita bisa bekerja sama dengan atasan kita, ancaman itu tetap khawatirkan. Tetapi ketika kita bekerja sama dengan keluarga, kita sampaikan, kita yang sebagai kepala keluarga misalnya, sebagai kepala keluarga sampaikan kepada ibu, istri, dan anak-anak, saya tiap hari Kamis malam misalnya jadwalnya belajar, ya, tolong diingatkan. Itu akan menjadi perhatian keluarga kita. Pak, ini kan hari Kamis, Pak belum siap waktunya belajar. Nah, itu bagus. Ya. Kita sebagai anak juga kita sampaikan kepada orang tua kita, Pak, Bu, doain saya ya, saya tiap Rabu pagi atau Rabu sore itu akan ngaji Al-Quran supaya tajwid saya bagus, supaya hafalan saya meningkat. Sampaikan kepada keluarga kita, adik-adik kita juga. Nah, ini akan mendapatkan dukungan, insya Allah. Kemudian teman dan komunitas ini juga menguatkan. Ya. Kalau kita sepakat, misalnya kalau dengan teman itu kita janjian, tiap hari apa belajar gitu ya, talaki ya. Tadi kan tidak cukup aplikasi memang membantu, yuk kita talaki kepada Ustadz Fulan, Ustadzah Fulanah gitu ya, bareng dengan teman, syukur-syukur teman dekat itu akan saling menguatkan. Kadang-kadang kalau semangat kita melemah, teman kita yang mengingatkan, yuk dong berangkat bareng. Nah ini sangat penting. Kalau itu kemudian belum cukup, dengan keluarga sudah minta diingatkan, menyampaikan, teman juga sudah, nggak ada salahnya kalau kita punya atasan, kita karyawan punya atasan yang mendukung, ya, minta izin dan minta doa, ya, dan minta diingatkan sekalian. Ya. Kita guru di sebuah sekolah, kita minta izin kepada kepala sekolah kita, dan seterusnya, ya, karena orang yang kita segani, atasan kita dalam profesi apapun, atau dalam organisasi apapun juga itu bisa membantu kita untuk istiqomah ya, dalam proses pembelajaran Al-Quran Al-Karim. Kemudian langkah yang kelima, strategi kelima yang perlu kita ambil pula adalah, nah ini dalam prosesnya ini ya, dalam prosesnya kita perlu mencatat apa saja kekurangan-kekurangan yang terjadi pada kita. Biasanya, saudara-saudari sekalian, kalau kita belajar tajwid di hadapan seorang guru itu akan dikoreksi. Apakah itu panjang pendeknya, atau apakah itu huruf ainnya, atau hukum misalnya mad lazim mustaqal harfinya. Nah, setiap ada kesalahan, bagusnya itu kita catat. Ya, mungkin sekali talaki belajar kepada seorang guru itu ditegur 3 tempat, itu kita catat banget.
Maka ada baiknya, dan saya termasuk orang yang mengikuti, kalau saya mengajar atau belajar itu membawa alat tulis. Ya. Kalau ada teman yang belajar sama saya keliru, itu biasanya saya tandai dengan pensil. Ini membantu supaya apa? Dia ingat kesalahan itu di situ. Nah, kita sebagai murid juga demikian. Ya, sekarang banyak alat tulis, mungkin di gawai, gadget, HP kita itu bisa. Begitu selesai ngaji, ya, kita catat. Tadi saya membaca salah di mana saja ya, apa saja, berapa kali. Itu bagus. Kadang-kadang saya melihat ada pernah waktu belajar saya catat ada 15 kesalahan ketika saya membaca di hadapan seorang syekh yang memang ahli di bidangnya. Itu nggak lupa sampai sekarang. Salahnya ini, salahnya ini, salahnya ini. Ini menjadi senjata yang menguatkan, memudahkan kita untuk memperbaiki bacaan kita semuanya. Catat. Kemudian yang keenam, saudara-saudara sekalian, kita juga perlu ini penting mendengar bacaan orang lain. Meskipun suatu saat ketika kita sudah mahir banget membaca Quran dengan tajwid yang bagus, kita tetap perlu mendengar bacaan orang lain. Meskipun mungkin di bawah kita. Apalagi kalau kita baru belajar, perlu sekali sering-sering mendengar. Kenapa? Karena kalau kita membaca atau mendengar bacaan orang lain, itu insya Allah sesuai dengan firman Allah dalam akhir surah Al-A'raf, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Ketika dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Bahkan mendengar itu tidak asal-asalan, benar-benar sengaja serius mendengarkan. Maka Allah katakan fastami'u, serius mendengarkan. Serius dan fokus bahkan, bukan sambil lewat. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau yang mengajarkan Al-Quran, tugas beliau kan wa yu'allimuhul kitab. Tetapi beliau juga mendengar bacaan orang lain. Pada suatu hari beliau menemui salah satu sahabat yang beliau rekomendasikan untuk berguru, untuk menjadi guru Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau bersabda, Iqra' alayya Al-Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Quran kepada saya. Tentu beliau sangat kaget. Maka beliau bertanya, Aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, saya bacakan Al-Quran kepada engkau. Mungkin bahasa kita benar nih. Kan Al-Quran Allah turunkan kepada engkau, kok saya suruh membaca? Itu benar-benar terjadi. Kemudian Rasulullah menjelaskan, saya ingin mendengar dari orang lain. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa dari awal sampai ayat 41. Bunyinya, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Sampai ayat ini kemudian Rasulullah berpesan, hasbuk, cukup wahai Abdullah. Ya. Begitu dibilang cukup, Abdullah bin Mas'ud pun melihat wajah Rasulullah. Ternyata saudara-saudari sekalian, Rasulullah itu mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sangat serius dan kemudian sampai meneteskan air mata. Menangis mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak mungkin membaca atau mendengar dengan asal-asalan menangis. Ini berarti mendengar bacaan dengan sangat fokus, serius, ya, sehingga mempengaruhi perasaan beliau dan meneteskan air mata. Nah, ini perlu kita lakukan. Ya. Jadi Rasulullah saja yang guru pertama Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitab, itu selalu atau sering bacaan orang lain. Ya, bahkan juga beliau kadang-kadang jalan malam mendengarkan bacaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi didengarkan bacaan beliau
mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Malam-malam beliau jalan, kemudian berhenti di samping rumah Abu Musa al-Asy'ari, mendengar bacaan beliau ya, dengan suara merdunya. Pagi-pagi beliau ceritakan, wahai Abu Musa, saya semalam mendengar bacaanmu luar biasa. Ya, bacaanmu indah banget seperti bacaannya Nabi Daud. Gitu. Artinya beliau sering dengar bacaan orang lain. Nah, kita juga begitu, dan tentu sekali lagi mendengar dengan serius dan fokus. Kemudian berikutnya, saudara-saudari sekalian, kita juga perlu merawat kemampuan bacaan Al-Quran kita secara berkala. Artinya apa? Bisa jadi dengan ketika kita belajar dengan serius, mencanangkan waktu, tadi strategi-strategi yang 5 di awal tadi kita tunaikan, ya Allah, bacaan Al-Quran kita akan bagus. Bacaan kita akan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, ya. Tetapi itu perlu dijaga, perlu dirawat. Kalau tidak, bisa jadi suatu saat nanti akan turun kualitasnya. Maka mohon maaf, kadang-kadang ada ustadz yang luar biasa, ya. Kemampuannya, bacaan Qur'annya, kemampuan ceramahnya, kajian ilmu-ilmu agamanya, ya, karena mungkin alumni Timur Tengah. Tapi ketika lama tidak menjaga bacaan Al-Qur'annya, lama-lama bacaan Al-Qur'an itu menurun, dan bahkan menurun sangat berat, ya, sangat drastis. Ketika orang baru belajar tahsin saja itu langsung tahu Ustadz ini membacanya keliru atau kurang tepat, hanya ketinggalan, maksudnya hilang, dan lain sebagainya. Perlu kita rawat kalau kita sudah mampu membaca dengan baik, ya. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah itu setiap Ramadan selalu murojaah, ya, menjaga hafalan beliau, menjaga bacaan beliau, disimak kembali oleh malaikat Jibril. Itu rutin setiap Ramadan Rasulullah menjaga bacaan dan hafalannya, meskipun sesungguhnya Allah sudah menjamin bacaan dan hafalan Rasulullah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ini kan jaminan dari Allah untuk Nabi kita. Sesungguhnya tugasku untuk menjadikan kamu selalu hafal Quran jam'ahu wa qur'ana, dan membacanya dengan benar. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena beliau qudwah hasanah kita, uswah hasanah kita, ya beliau pun mencontohkan harus dijaga dengan setiap Ramadan murojaah bersama malaikat Jibril. Nah, kita juga bagusnya kalau memang memungkinkan dan perlu kita niatkan, kita rencanakan, ya tiap Ramadan setahun sekali itu kita bacalah Al-Quran kepada ustadz yang lain, suku-suku yang lebih paham, lebih menguasai daripada kita. Atau bahkan mungkin tidak harus setiap Ramadan, tapi sepekan sekali kita talaki lagi, atau sebulan sekali minimal talaki lagi, sehingga kemampuan tajwid yang sudah bagus itu tidak menurun. Karena kadang-kadang proses penurunan itu tidak kita sadari. Ya, tadinya tebal tipisnya sudah bagus, lama-lama hilang. Gunnahnya sudah bagus, lama-lama tidak seimbang. Tidak seimbang itu kadang-kadang panjang, kadang-kadang kurang. Itu terjadi kalau tidak dirawat. Kemudian yang terakhir, ya, saudara-saudari sekalian, nanti yang lain bisa ditambahkan ya. Yang ke-9, 10 bisa ditambahkan. Nah, tapi ini yang dari saya ada 8, genap ya, nanti perlu ganjil ya. Yang ke-8 ini adalah mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Jadi salah satu nasihat para ulama, zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu diajarkan. Apalagi ilmu membaca Al-Qur'an. Ya. Dan ini tentu banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kita sendiri yang mengajar. Ya. Bagi teman-teman yang mengajar, itu biasanya akan melahirkan semangat untuk tadi menjaga bacaan dan hafalan. Kemudian meningkatkan. Ya. Jadi kalau kita mengajar, itu biasanya kalau ada kesempatan untuk belajar lagi, itu kita bersemangat. Ya. Kemudian kita istiqomah dalam semangat belajar itu. Karena kita juga perlu mengantarkan, kita akan ketemu murid-murid, ya,
kita harus bagus tajwid kita dan terjaga. Sebaliknya, kalau kita tidak mengajar orang, tadi hafalan kita atau bacaan kita, tajwid kita pun akan menurun, bahkan bisa hilang. Oleh karena itu, setelah kita menguasai, ya perlu kita mengajar orang lain, dan insya Allah itu akan meningkatkan kemampuan bacaan Al-Quran kita. Tentu banyak sekali keutamaan pahala yang menanti kita ketika kita mengajarkan Al-Quran. Cukup hadis yang sangat kita kenal semua, khairukum man ta'allam. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar. Ya. Kemudian bukan berhenti belajar untuk diri sendiri. Wa'allama, ta'allamal Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah belajar untuk diri sendiri, tadi memperbaiki tajwidnya, tidak ada yang keliru, kemudian mengajarkan orang lain. Dan juga perlu kita ingat, perlu kita sadari bahwa jumlah saudara-saudari kita yang belum bisa membaca Quran itu berdasarkan beberapa penelitian, ya, skripsi gitu ya, itu masih lebih banyak. Jadi lebih 50% orang Indonesia, orang Islamnya gitu ya, itu tidak bisa membaca Al-Quran. Belum lagi yang tajwidnya berantakan, ya. Baca Quran aja belum bisa, apalagi bagaimana tajwidnya. Oleh karena itu, bagi kita, semua kita yang sudah bisa membaca Quran, itu bisa mengajarkannya, bahkan wajib. Kenapa? Banyak saudara-saudari kita yang belum bisa baca tadi. Meskipun para ulama mengatakan ini fardu kifayah, wajib kifayah. Ukurannya adalah kecukupan. Karena banyaknya orang-orang yang tidak bisa membaca Quran, bisa membaca Quran namun tajwidnya belum bagus, maka kita semua berkewajiban secara kifayah untuk bergerak di sana. Dan itu memang memberikan manfaat juga untuk diri kita dunia akhirat. Ya. Kita akan mendapatkan ketenangan, rahmat. Ya. Kita akan dikenal banget, nama kita sering disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini peluang yang luar biasa, ya. Dan siapa saja yang bisa membaca Quran bisa mengajar, tapi sesuai kemampuan. Bagi kita yang baru belajar, baru bisa membaca Quran, bisa mengajarkan pengenalan huruf. Bagi yang tajwidnya sudah bagus, bisa mengajarkan tahsin dan tajwid, dan seterusnya dan seterusnya. Bagi yang sudah bersanad, gitu ya, mendapat ijazah, saya mengajar para guru-guru, ya, supaya para guru ini juga tajwidnya semakin bagus, nanti juga bisa mendapatkan sanad dan seterusnya. Nah, ini berjenjang. Sekali lagi, siapa yang bisa membaca Quran, ayo kita mengajarkannya kepada orang lain sesuai kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah ini menjadi peluang yang terbaik bagi kita semuanya. Dan dengan langkah ke-8 ini sudah habis, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan ditambah yang langkah-langkah lain dan banyak dalam buku-buku, ya, yang ditulis oleh para ulama, yang strategi kita, terutama yang sesuai dengan kondisi kita. Yang namanya strategi itu kan kondisi kita begini, maka untuk mencapai tajwid yang tadi kita bahas, ya, penting sekali, bahkan menjadi fardu ain. Ya, membaca Quran itu fardu ain, kalau mengajar fardu kifayah. Perlu kita capai bersama dengan strategi yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Wallahu alam, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu didalami, didiskusikan, masih ada waktu, Ustaz, ya. Ustaz Azmi, ya. Betul, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Syukron kasir Ustaz Effendi Anwar atas penyampaian materi yang sangat mencerahkan. Alhamdulillah ada beberapa strategi yang barusan disampaikan oleh beliau, ada 8 strategi. Di antaranya yaitu niat yang tulus, mencanangkan target waktu, menyatakan kelompok ancaman, kerjasama dengan keluarga, teman, sebagainya, lalu mencatat semua kekurangan, lalu mendengar bacaan orang lain dengan serius. Yang ketujuh, merawat secara berkala, dan 8, mengajarkannya kepada orang lain. Alhamdulillah. Kebetulan ini lanjut ke sesi selanjutnya, Ustaz, itu sesi tanya jawab. Alhamdulillah ada pertanyaan ke kami. Yang pertama dari Muzain
dari Depok. Berikut pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya agar istiqomah dalam belajar dan mengajar taksin? Saat belajar dengan guru semangat, tapi saat jadwal mengajar terkadang ada rasa malas dan tidak percaya dengan kemampuan sendiri. Syukron, jazakallah Ustaz. Langsung Ustaz. Oke, bisa langsung dijawab Ustaz. Baik, di antara kunci istiqomah yang tadi kita sebutkan ya, yaitu bekerja sama. Mungkin saya lebih dalami kembali, ya, bekerja sama ini penting karena memang tabiat manusia itu semangatnya pasang surut. Ya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang menurun. Nah, dengan kerjasama, tadi saya sebutkan ada keluarga, ada teman, ada atasan. Bahkan nanti bisa kerjasama itu bentuknya adalah kesepakatan. Kesepakatan untuk memberikan punishment ketika ada pelanggaran. Ya. Saya dengan keluarga, ya, keluarga dengan kakak atau adik atau dengan ibu, bapak, bahkan mungkin kalau kita sebagai orang tua dengan anak. Ya. Kalau saya sekali nggak hadir ke tempat ngaji belajar tajwid tahsin, ya, saya akan berinfak berapa itu. Di situ disampaikan di keluarga tadi, sehingga itu akan sangat memberi kekuatan luar biasa. Kita kan biasanya belajar itu ada waktunya, apakah itu semesteran atau triwulan, 4 bulan satu angkatan. 4 bulan ini saya akan belajar Quran tiap pekan ya. Kalau nanti saya nggak datang, apapun alasannya kecuali sakit, saya akan berinfak misalnya. Atau kalau anak adiknya uang jajan saya akan saya kasih kakak, atau sebaliknya kakak kalau nggak datang uang jajan kakak akan saya kasih adik. Itu kalau disampaikan sungguh-sungguh ditulis dengan keluarga itu menarik sekali. Semua akan perhatian, semua akan memotivasi dan insya Allah menjaga tadi keistiqomahan. Kalau dengan komunitas lain lagi tentunya, ya. Misalnya kalau sekali nggak hadir nanti traktir kita ya, kan bahasa-bahasa dengan teman begitu. Sepakatin aja dengan teman-teman komunitas. Ya. Nah kalau atasan beda lagi, atasan kan menakutkan kita. Ya. Kita minta doa tadi, minta persetujuan dan minta ya punishment dari atasan kita. Ya, apakah itu bentuknya tugas tambahan? Ya, tadi ya atasan itu kan macam-macam ya. Bisa atasan kita dalam organisasi, bisa di tempat kita mengajar, sekolah, lembaga dan lain sebagainya. Tempat kita bekerja, yang penting atasan kita itu orang yang baik, yang memotivasi kita sampaikan. Yang tadi itu bisa menguatkan. Dan jangan lupa, memang kan sistem reward dan punishment itu ada dalam Islam ya. Jadi nggak apa-apa kita minta, kalau orangnya soleh, atasan kita mungkin akan memberikan hadiah kalau kita berhasil. Dan sebaliknya kalau kita melemah di tengah jalan ada sanksinya. Itu kalau atasan kita yang mengikat gitu ya, menulis itu semua dan dengan kesepakatan kita, insya Allah kita tidak berani ya lemah di tengah jalan. Nah, itu beberapa contoh yang bisa kita tambahkan dari yang tadi. Jadi ada reward, ada punishment. Allah alam. Baik, ya kurang lebih begitu ya. Agar istiqomah kita bisa dengan bekerja sama dengan ikut program belajar Quran supaya mengingatkan bisa dengan reward dan punishment apabila kita melakukan sesuatu. Semoga. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Putri Bekasi. Dari daerahnya dari Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Saat Ramadan, adakah yang lebih utama cara memperbanyak tilawah atau mengamalkan? Bisa diulang lebih utama? Adakah yang lebih utama? Assalamualaikum Ustaz. Saat Ramadan, adakah yang lebih utama antara memperbanyak tilawah atau menghafal Al-Quran? Jazakallah. Tilawah atau menghafal ya? Jadi, tilawah atau saat bulan Ramadan. Jadi, mana? Ya. Semua
kegiatan Al-Quran atau terkait dengan Al-Quran di bulan Ramadan memang perlu kita tingkatkan. Adapun yang mana yang lebih afdal, ini memang perlu kita sesuaikan dengan kondisi kita. Jadi secara prioritas fikih aulawiyah, yang pertama perlu kita kuatkan adalah yang wajib ain. Wajib ain itu tadi tajwid. Kita pastikan Ramadan ini tajwid saya lebih bagus, itu kan fardu ain. Nah, kalau tilawah itu keutamaan. Memperbanyak tilawah itu keutamaan. Meskipun Rasulullah juga memerintahkan ya, kepada sahabatnya untuk membaca Quran minimal setiap bulan satu kali khatam, sehari 1 juz. Ini bagi yang sudah lancar tentunya. Kemudian juga menghafal itu memiliki keutamaan lain melebihi tilawah. Jadi kalau kita memang sudah bagus tajwid kita tilawah sebulan bisa khatam, di bulan Ramadan tentu meningkat ya. Di luar Ramadan itu sudah biasa khatam sebulan sekali. Di bulan Ramadan pasti akan meningkat. Sangat baik kalau kemudian kita tadi menghafal. Apalagi kalau hafalan kita minim banget. Jadi kondisi kita tilawah sudah bagus tajwidnya, ya, kuantitasnya juga sudah biasa cukup gitu ya. Sementara hafalan Quran kita masih minim, ya, di situ perlu kita lengkapi diri kita dengan hafalan yang semakin banyak. Karena hafalan yang banyak itu dari sisi kualitas interaksi kita dengan Al-Quran lebih mengena. Kalau kita membaca Quran dengan hafalan, itu kan lebih khusyuk gitu. Pikiran kita akan fokus. Apalagi kalau kita baca hafalan kita dalam sholat itu sangat luar biasa memberi kekuatan rohiyah, bahkan kekuatan jasmani, kekuatan keimanan, kedekatan kita kepada Allah itu luar biasa kalau hafalan Quran kita itu banyak. Karena kalau kita sholat ya, membaca surah yang agak panjang, ya, An-Nazi'at misalnya, itu kita akan khusyuk sepanjang membaca An-Nazi'at tersebut. Dan kekhusyukan kita dalam sholat dengan surat yang agak panjang, hafalannya agak panjang, itu akan mempengaruhi rukuk kita, mempengaruhi sujud kita. Jadi manfaat menghafal sangat luar biasa. Maka bulan Ramadan dengan syarat tadi ya, tajwidnya sudah bagus, tilawah sudah memenuhi batas minimal, kita perlu menambah menghafal. Sebaliknya, kalau tajwid kita belum bagus, ya, kita perlu mengejar itu dulu. Atau tilawah kita masih kurang lancar, ya, artinya masih minim ya. Ramadan mungkin jangan sampai tentu nggak kebayang, ya, Ramadan nggak khatam itu kan nggak kebayang. Tapi kalau Ramadan cuma sekali khatam, kayaknya ini perlu banyak tilawah gitu. Jadi tergantung kondisi masing-masing, yang terbaik adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan di bulan Ramadan nanti. Syukur-syukur dia gabung semua, ya, bisa menggabung dan tidak bertabrakan antara tilawah dan hafalan. Wallahu a'lam. Baik, syukron. Jadi kurang lebih semua yang berhubungan Quran dalam Quran perlu kita tingkatkan. Tapi yang pertama adalah perbaiki bacaan Quran atau tajwid. Kemudian baru masuk tilawah dan setelah itu baru hafalan. Begitu. Kurang lebih itu. Lalu sekarang jam 9 lebih 3 menit, namun ada 3 penanya. Kira-kira berkah untuk dilanjutkan? Suaranya agak kecil, Ustaz Azmi ya. Kedengaran oleh saya. Oke. Saat ini udah jam 9 lebih 3 menit, namun masih ada 3 penanya. Kira-kira okay. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya dari dari Tilanda Jaksel. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Saya belajar di Al-Usmani mulai dari level dasar. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Saya berusaha untuk mengajarkan Al-Quran ke beberapa anak usia 3-7 tahun yang tinggal di dekat rumah. Tapi ternyata menurut saya mengajar itu tidak semudah belajar. Mengajar anak-anak ternyata butuh strategi. Bagaimana? Apakah ada saran khusus? Memang mengajar anak-anak ini butuh seni ya. Ya, tapi alhamdulillah ketika sudah belajar lama, sudah semangat mengajar ini bagus sekali, perlu disyukurin banget. Yang pertama, saran saya adalah istiqomah ngajar anak itu jangan berhenti.
Ya, jadi cari cara supaya bisa istiqomah tadi. Ya. Tadi termasuk bekerja sama dengan keluarga, dengan teman, yang berhenti. Setelah itu akan ketemu cara-caranya. Ya. Cara-cara bagaimana mengatasi kondisi-kondisi yang sulit. Ya. Mungkin karena baru belajar dengan anak itu, anaknya malah kabur ya, bahkan mungkin habis itu nggak masalah. Tadinya ada 5 orang, tinggal 1 anak yang belajar, mungkin aja itu terjadi, itu nggak masalah. Dengan perjalanan waktu kita akan menemukan pola dan cara yang terbaik. Itu yang pertama. Jadi jangan berhenti gitu ya. Yang kedua, kita perlu niat yang kuat. Sebagaimana firman Allah banyak sekali, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari Anda. Kita mengajar anak itu karena Allah. Kemudian saya ketika mengajar itu tanamkan dalam diri kita, saya akan mengantarkan anak-anak ini untuk bisa membaca Quran dengan baik. Minimal seperti saya. Kalau kita tanamkan niat itu, janji Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari gimana caranya. Insya Allah akan Allah berikan keberhasilan karena kita memang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya silakan nanti bertanya, kan banyak itu tetangga, mungkin teman yang bisa mengajar anak-anak banyak, gimana caranya? Diskusilah. Saya mengajar kok anak-anak malah kabur, malah habis nih murid saya, gimana caranya? Itu boleh berdiskusi. Secara itu kan tambahan dari luar ya, eksternal. Yang 1, 2 tadi, jangan berhenti, dan juga karena Allah itu internal kita, kemudian nanya pihak lain, insya Allah akan menguatkan kita. 3 hal itu semoga istiqomah ya Bapak ya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kurang lebih yaitu yang pertama adalah istiqomah, lalu yang kedua adalah menanamkan yang kuat, lalu yang terakhir adalah dengan berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman. Baik, lalu penanya selanjutnya yaitu Ratna Sauk. Bagaimana triknya untuk mengoreksi bacaan imam sholat yang kurang dalam Al-Quran? Soalnya takut tersinggung. Kurang lebih begitu, Ustaz. Ya. Ini juga banyak tentunya ya, bagi yang kita belajar tajwid, tahsin ya. Tentu pengennya imamnya bagus ya, tapi kita juga hati-hati ya. Mungkin usia kita yang masih muda, apalagi kita yang mungkin pendatang, bukan orang asli situ ya. Ada beberapa pilihan tips ya, triknya. Mungkin kalau di situ kita dekat dengan ustadz yang disegani, ya, misalnya ada ustadz yang dihormati oleh imam yang bacaannya kurang bagus, ya kita sampaikan, Ustadz mohon maaf, mohon izin kok saya mendengar bacaan sebagian imam di sini begini. Mungkin saya salah Ustadz. Pertanyaan kita ya, yang kita sampaikan bertanya, tapi membuat sang ustadz yang disegani oleh imam yang salah tadi, oh iya. Ya nanti coba saya sampaikan. Jadi kita nggak menegur langsung, tapi melalui ustadz atau tokoh yang disegani di situ. Maka sang imam pun tidak merasa digurui, ya, tetapi nanti akan ada perubahan ya, atau ada kesadaran. Kalau ada ustadz atau tokoh yang disegani. Kalau belum, ya biasanya kan tiap musola itu ada pengajian ya, ada ustadz taklim gitu ya. Kita perlu aktif di situ, aktif di taklim. Nah biasanya ustadz yang ngisi pengajian kan punya kemampuan yang lebih. Nah kita kalau sudah ikut taklim, ya sering ketemu ustadz yang mengisi taklim tersebut, dan kita sampaikan kepada beliau. Kadang-kadang begini, tapi bagusnya memang itu disampaikan dengan berdua ya, tidak di hadapan banyak orang. Ya. Karena kalau kita sampaikan waktu taklim, Ustaz, gimana kalau bacaan imam begini? Mungkin tersinggung pula itu imam yang ada di majelis itu juga. Jadi kita ketika sudah dekat dengan ustadznya, kita ngomong berdua, kita sampaikan. Atau memang pernah juga saya mengalami itu, dan saya setelah selesai nggak ada, tinggal sedikit orang, saya dekatin dengan ustadz atau imam yang bacanya kurang bagus, saya ngomong baik-baik, minta maaf Ustadz, saya dengarnya begini, saya sebutkan harusnya begini. Beliau berterima kasih, imam itu berterima kasih, oh iya, memang saya perlu banyak belajar. Ya mungkin aja itu kita jalankan sendiri, tapi dengan pendekatan yang sangat baik dan hati-hati. Insya Allah
Meskipun mungkin yang terpait itu ya, dianya tersinggung mungkin ya. Tapi kalau kita sudah menempuh mencari cara yang terbaik, insya Allah tersinggung itu sementara, ya, sebentar saja. Nanti pada akhirnya akan membawa perbaikan. Semoga dimudahkan. Baik, berarti yaitu kurang lebih dengan menyampaikan dengan sopan tersebut kita sudah dekat, lalu kita menyampaikan kepada ustadz yang disegani oleh imam terkait bacaan imam yang kurang bagus, kurang pas gitu dalam. Baik. Lalu ada penanya terakhir ini Ustaz. Namun ada 3 pertanyaan dari Somawati, Jakarta. Yang pertama, tentang merawat bacaan Al-Quran secara berkala, apakah harus dengan berguru? Lalu yang kedua, putus lagi Mas Azmi. oh baik. Pertanyaan itu tentang merawat bacaan Al-Quran secara berkala, apakah harus dengan berguru? Apakah harus dengan berguru? Oh iya. Lalu yang kedua, pada adab membaca Al-Quran, jika membaca ayat-ayat sajadah, harus langsung sujud atau menyelesaikan bacaan tilawah kemudian baru sujud. Lalu yang ketiga, setelah dapat membaca Al-Quran dengan benar, apakah wajib hukumnya untuk selanjutnya Al-Quran? Untuk lanjutnya? Untuk selanjutnya menghafal Al-Quran, menghafalkan tahfidz. Oh iya. Baik. Saya buka chat itu pertanyaan. Baik. Yang pertama, apakah harus berguru? Ya, memang kalau kita membaca sendiri kan nggak sadar salahnya di mana. Jadi kalau ada guru itu baik, atau minimal teman yang lebih mampu lah, lebih menguasai daripada kita. Karena tadi kalau kita sendiri aja merasa benar kan, nggak sadar ada yang salah. Tapi dengan guru atau minimal ustadz atau teman yang lebih baik itu akan diingatkan di sini kekurangannya dan sebagainya. Itu dalam merawat ya. Kemudian sujud tilawah itu kalau di mushaf kan ada tanda ayat sajadahnya bisa digaris gitu ya. Ada yang di atasnya, ada yang di bawah. Kemudian di akhir ayat ada tanda kubahnya. Tempat kita sujud tilawah adalah ketika ada tanda kubah tersebut. Akhir ayat atau bahkan kadang-kadang 2 ayat setelahnya. Ya, jadi ayat sajadahnya di ayat sekian, nanti 2 ayat setelah itu baru tempat sujudnya. Itu di mushaf ditandain. Ya. Jadi tempat sujud kita adalah ketika ada tanda kubah. Ya, itu di tengah tilawah ya, tidak nunggu selesai tilawah baru sujud, tidak. Ya, waktu membaca ayat sajadah. Bahkan tentu dalam sholat pun sebagian imam kalau membaca sholat sajadah, ya misalnya wa idza qila lahum urka'u la yasjudun surah Al-Insyiqaq itu langsung sujud dan berdiri lagi gitu. Jadi langsung. Kemudian yang ketiga tentang apakah wajib menghafal ya. Jadi menghafal ini tidak wajib kecuali hafalan-hafalan yang kita baca dalam sholat. Tapi kalau hafalan kita banyak itu menguntungkan sekali. Tadi ya, tidak wajib tapi sangat menguntungkan. Hafalan itu jauh lebih bermakna, pahalanya lebih besar, tadabbur dan kekhusyuan kita lebih mendalam dibanding membaca. Jadi kalau kita menghafal 1 halaman ya, dengan hafalan itu bisa lebih bermanfaat dunia akhirat dibanding kita membaca 1 juz bukan hafal. Karena tadi kita akan lebih khusyuk ketika menghafal. Oleh karena itu sayang kalau kemudian kita tidak menghafal meskipun tidak wajib. Wallahu a'lam. Baik, kurang lebih begitu. Yang terkait pertanyaan pertama terkait apakah harus dengan berguru? Iya, kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan dalam bacaan
kita. Lalu yang terkait as-sajdah, kita sujud pada tanda kubah. Lalu yang terakhir yang nomor 3 terkait apakah wajib menghafal, ya tidak wajib tapi akan sangat menguntungkan. Kurang lebih seperti itu. Baik Ustadz, alhamdulillah dari pertanyaan sudah terjawab semuanya. Insya Allah dari para peserta yang mengikuti acara pada Qiraat Talk ini. Alhamdulillah. Lalu sesi selanjutnya yaitu penutupan, lalu dilanjut dengan tampilan foto dan dokumentasi, dan ada pengumuman dan lain-lain. Sebelum kita tutup, kita mohon izin kepada Ustadz Effendi untuk memimpin dulu agar menutup acara Qiraat Talk pada episode 3 kali ini. Silakan. Baik, ikhlas sekalian, saudara-saudari yang kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan istiqomahan ya. Al-Qur'an menjadi hidayah kita di dunia, menjadi teman kita di alam kubur, menjadi syafaat di akhir kelak, bahkan meninggikan surga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك العلى وصفاتك العلى بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Akhirnya usai acara Qiraat Talk episode ketiga pada malam hari ini. Terima kasih kepada Effendi Anwar atas penyampaian materi yang telah disampaikan tadi. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk selalu mendekat kepada Al-Quran, selalu memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan selalu membuat bacaan Al-Quran kita dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Mohon kepada Ustadz dan hadirin atau tidak live dulu, karena setelah ini akan ada yaitu pengambilan dokumentasi dengan mengambil foto. Jadi mohon untuk pada para peserta membuka videonya untuk pengambilan video foto dokumentasi. Panitia Anis mau dihitung ya. Oke. Assalamualaikum buat Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Silakan untuk mengaktifkan kameranya dalam hitungan 3, hitungan mundur, nanti saya akan foto dari sini. Kita ada 3 halaman, nggih. Kita di halaman pertama dulu. 3, 2, 1. Halaman kedua. 3, 2, 1.
Dan terakhir, tidak ada yang on camera, saya foto nggak ya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya ada pengumuman dari kita sendiri. Insya Allah next acara Qiraah Talk selanjutnya akan diadakan pada tanggal April dengan tema menyambut Ramadan, menyambut Ramadan berbeda dengan Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ahsin Sakho Muhammad. Alhamdulillah ada berita gembira atau bagi pada Ramadan depan akan mengadakan program Qiraah Ramadan Academy dengan program yang insya Allah akan dilakukan secara online. Untuk selanjutnya akan ditunggu di grup WA masing-masing untuk programnya masing-masing. Insya Allah program tahun ini sama-sama dengan Ustadz yang sudah mempunyai semangat ataupun Ustadz yang sudah mempunyai sertifikasi tahsin dan tentunya sudah memiliki belajar dan Quran sebagai wujud merawat gitu ya, merawat bacaan Quran kita dengan baik-baiknya, kurang lebih seperti itu. Mas, saya boleh izin? Oh ya, mohon maaf. Saya bisa pamit dulu ya. Jalan. Kalian. Mengasir. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Tadi kurang lebih pengumumannya seperti itu. Adegan awal dari doa dan program secara online juga program. Secara umum gambaran program tahsin akan dilakukan di hari Sabtu dan Ahad atau hari weekend dengan ustadz yang sudah bekerja sama dengan Qiraah. Lalu untuk program khataman akan kita dengan Qiraah akan melakukan membuat suatu grup khusus yang dalam tujuannya agar kita bisa menyelesaikan sekali hatam dalam bulan Ramadan depan. Minimal 1 kali hatam, bisa 2 kali atau 3 kali, dan mungkin jika lebih banyak akan lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Ditunggu saja kabarnya di WA grup masing-masing. Insya Allah akan kita kabari secepatnya pada beberapa hari ke depan. Kurang lebih seperti itu. Baik. Jazakumullah khairan katsir kepada seluruh hadirin dan peserta yang telah hadir. Waalaikum khairan jazak. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan ya ketika tadi acara Qiraah Talk. Semoga kita semua diberi keistimewahan. Jazakumullah. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran. Mana izin live bulan. Bisa live dulu, bisa live. Apa Ustaz? Rekordernya ditampilin lagi nggak ya Ustaz?